Halo teman-teman, balik lagi sama gue ada Kepix. Udah lama juga nih dari nggak pernah bikin ngevlog gini ya. Biasanya videonya kan touring-touringan. Sempet sih kayak terakhir waktu ngebikin tentang ini ya, ngebahas Burkman ya. Impresi gue setelah berapa ya waktu itu, mungkin 20.000 30.000 kilo kali ya. Dan sekarang Burkman kilometernya udah 41.000. Udah nambah 10.000 dari terakhir itu ya. Sekarang gue ini jam 12 siang, setengah 12 kayaknya, cuman di atas agak mendung ya, jadi nggak terlalu panas. Gue lagi menuju ke kantor, tapi yang mau gue omongin sekali ini adalah di vlog ini gue ada rencana mau ngambil motor, mau nambah motor lagi nih gitu. Jadi setelah berapa kali touring gitu ya, sama dua wheel, sama saudaraku juga naik si Burger ini, bukannya nggak puas banget. Ini motor nyaman, nggak ada yang ngalahin. Udah gitu dia punya bagasi gede, jadi mostly kalau gue lagi motocamp touring jauh gitu ya, gue cuma tinggal nambah satu duffel aja di belakang, dah. Sisanya banyak masuk ke bagasi karena bagasi gede gitu. Dan posisi duduk nyaman, riding posisi nyaman, tenaga so far masih oke. Kayaknya tanjakan-tanjakan kayak di Temanggung aman, di Bromo aman, ya beberapa Ciletuh aman, Citorek aman. Jadi beberapa tanjakan masih bisa dilahap. Paling emang kemarin sempet tuh justru turunannya emang agak serem karena ngeremnya jadi harus ganti-gantian gitulah, biar nggak terlalu panas ya. Nah, jadi kita bertiga tuh sering ngobrol. Aduh sayang banget ya tadi lagi di jalan gitu ya, di touring jalan. Wah sayang banget kita nggak bisa mampir ke tempat ini ya, ke tempat A, ke tempat B, karena jalanannya rusak, tanah-tanah, batu-batuan gitu-gitu. Bukannya nggak bisa nih Burkman, katanya bisa, cuman nggak nyaman ya. Kayak kemarin lo lihat videonya waktu ke Garut deh, waktu ke apa, Talaga Bodas ya. Aduh bisa, cuman udah nggak nyaman gitu. Hati tuh was-was, ini ada yang kenapa gitu, takut kenapa-napa sama motor. Nah berdasarkan itu ya, itu kita udah berapa kali lah kayak gitu. Sekali touring, wah touring kita bisa mampir tuh ke air terjun sini, cuma jalannya agak-agak gimana gitu. Atau kita harus bisa mampir nih ke pantai ini, cuman ya gitu jalannya. Nah setelah berkali-kali gitu, akhirnya bertiga ngobrol-ngobrol, kayak kita butuh nih motor yang lebih proper gitu. Kayak gua sama saudara gua kan naiknya Big Scutic gitu ya. Satu gua naik Burkman, saudara gua naik X-Max. Nah, kalau dua wheels naiknya Inazuma gitu. Mostly semuanya itu motor-motor on road sih, bisa dibilang 95% on road. Kayak Burkman sama Inazuma itu modelnya, apalagi modelnya cruiser gitu ya, tenaganya linear, santai gitu. Enaknya justru di agak ke atas RPM-nya. Jadi ya ngobrol-ngobrol kayak kita pengen nih punya motor yang bisa dipakai di tanah-tanah oke, di jalanan oke gitu. Nah kepikiran lah, jadinya ada dua genre nih. Mau motor adventure kah yang kayak Versys gitu ya, kayak Versys 2.5, atau kayak V-Storm XSX ya V-Storm atau V-Storm 2.5 ya, mau yang kayak gitu. Atau kayak KTM 250 adventure, itu kan motornya adventure banget gitu ya. Cuman buat gue pribadi, gue belakangan ternyata lagi kurang suka gitu. Dulu sih sempat suka, sempat nyari-nyari, cuman yaudah. Apalagi harga-harga kayak Versys gitu, harganya makin lama makin mahal. Padahal second ya, karena dia main sendiri sih. Nah sekarang udah kedatangan tuh V-Storm XX ya, motor baru 60 juta, itu masuk akal banget. Cuman belakangan gue tuh lagi suka motor-motor dual sport gitu, bukan yang adventure.
lebih ke trail gitu. Motor trail masih pakai ban 1821, ban tahu gitu ya. Pakein duffel, pakein keren, pakein Mosko Moto gitu ya, yang reckless. Aduh itu ganteng banget, kasih windshield kecil, merinding gue, ganteng, enak buat dilihat gitu. Nah jadi gue kepikiran untuk ada dua, ya gue kepikiran untuk nambah motor trail. Nah ada 3 pilihan. Pertama WR. Kalau yang WR ini yang gue suka adalah karena dia wheelbase-nya panjang, terus bodinya agak lebar, throat-nya dia kan lebar. Jadi gue ngerasanya di badan gue tuh kayak masih masuk gitu. Badan gue lumayan gede gitu. Jadi kayak masih oke, nggak terlalu kecil. Iya. Nah, konsnya gue ke WR itu sebenarnya cuma satu. Tenaganya cukup nggak ya? 155 dengan gaya berkendara gue. Emang sih kalau gue touring gitu sama saudara gue juga, bukan yang tipikal kebut-kebutan terus, enggak juga. Kita mostly rata-rata kalau jalan lengang tuh paling lari 80-100. Kita selalu batasin di 100 gitu. Ya mungkin adalah beberapa momen yang kayak di jalur Pansela gitu, itu panjang lurus, kayak lari 100 juga gak berasa, nggak nyampe-nyampe. Mungkin lewat-lewat dikit bisa lah gitu. Cuman mostly di segitu. Nah gue cuman ngerasa ini WR cukup nggak ya tenaganya gitu. Gue pernah nyoba waktu kemarin di PRJ, cuman kan nyobanya cuma dimuter-muter gitu ya, nggak terlalu nggak terlalu berasa gitu kalau untuk urusan speed ya. Lebih ke handling gitu ya, kaki gue jinjit apa enggak gitu-gitulah. Terus sama pantat ya. Nyobain pantatnya gimana ya, nyobain cuma 10 menit sih nggak berasa. Cuman kalau jalan 100 kilo sih kayaknya emang keret juga tuh pantat gitu kalau WR. Cuman sisanya sih WR gue suka, apalagi kayak spare part dan kawan-kawan. Ini kan motor yang basis mesinnya diperkosa banyak merek jenis ya sama Yamaha gitu. Ada di Aerox, ada di Bison, ada di Fiction, bukan di Bison, di Fiction, di R15, semua mesinnya sama basisnya. Jadi gue udah gak kepikiran spare part. Itu WR. WR tuh terakhir gue cek secondnya ada di harga 20 gede atau 30 kecil untuk yang 2000 berapa, 20 mungkin sekitar segitu tuh. Nah berikutnya ada KLX 230. KLX 230 ini juga gue suka juga sih. Menurut gue kalau yang tadi WR gue takut tenaganya cukup apa enggak. Nah di sini sebenarnya tercukupi, dipenuhin sama si KLX 230. Ini tenaga oke, segala macam oke, spare part gue rasa selama kayaknya si Kawasaki Motor Indonesia masih support gitu ya sampai saat ini, karena masih dijual juga motornya. Jadi nggak takut lah gue gitu. Dan kalau gue lihat di YouTube banyak juga orang yang pakai 230 keliling jalan-jalan tuh. Ada tuh yang gue lupa namanya apa sih, Hayu touring, Hayu motor, apalah itu, yang dia lagi ke Celebes ya, naik 230 tuh touring. Wah seneng ngeliatnya. Emang bukan, kalau di on road biasa aja dia, cuman dia kayaknya karakternya, kalau yang gue nonton di YouTube gitu ya, karakternya emang torki gitu. Jadi torsi yang gede, nggak habis-habis. Itu gue suka gitu. Nah dia secondnya juga ada di 30-an tuh untuk tahun-tahun awal dia keluar ya. Terus 30 kecil lah, masih banyak yang jual secondnya. Terus udah gitu kemarin waktu gue PRJ, gue juga nyobain juga tuh 230 itu. Enak motornya. Cuman emang konsep dari gue adalah ini bodinya tuh wheelbase-nya kecil. Di badan gue tuh gue kayak beruang naik sepeda gitu. Walaupun pasti jadi lebih lincah ya di jalanan ya, karena wheelbase pendek kan lebih lincah gitu. Cuman waktu gue nyobain gitu kan, gue minta fotoin sama mas ya, asem kayak beruang gue. Ntar kalau gue nemu fotonya gue kasih ya. Nah gitu si KLX 230. Dan kemarin waktu di PRJ dia dapat diskon berapa, 8 juta gitu baru ya, 8 atau 9 juta jadi 45 ya dari 53. Menarik banget sih tuh. Nah yang terakhir ada KLX 250. Si KLX 250 ini ya secara tenaga dan kawan-kawan udahlah cek. Udah gitu gue juga suka bentuk bodinya itu kayak masih klasik-klasik
gimana gitu ya. Apalagi kalau teman-teman pernah lihat gitu ya, lampu depannya itu ganti Daymaker pakai Cyclops gitu, terus kasih list ya, ada listnya gitu, bulat. Aduh ganteng banget itu, keren. Ntar foto gue masukin deh, keren, gue suka banget ngeliatnya gitu. Itu sih oke. Cuman di budget 30-an yang gue mau cari ini, kemungkinan gue dapetnya tahun tua gitu. Dia kan kalau nggak salah pertama di 2008 kalau nggak salah ya. Nah, dapetnya tahun tua tuh 2050. Udah mungkin 2008 2013 gitu ya, dapat tuh di tahun segitu. Kalau tadi KLX 230 konsnya adalah, kekurangannya menurut gua adalah wheelbase yang pendek, motornya kelihatan kecil. Nah kalau di 2350 aman semua, dari looks gue suka, gue nyobain enak dilihatnya. Masalahnya cuman ini motor kayak tua gitu. Kalau apalagi kalau gue lihat-lihat gitu ya, baca-baca gitu di grup Facebook, kayaknya banyak banget nih kayak masalahnya nih motor. Mungkin karena tua ya, atau ya mungkin kalau ngerawatnya nggak bener ya, semua barang juga gitu kan ya. Kalau mau motornya batu juga, kalau ngerawatnya nggak bener ya bisa rusak juga gitu. Dan referensi orang touring jauh gitu pakai KLX 250 kayak jarang banget di YouTube. Jadi mungkin gue aja yang belum nemu ya, jadi nggak bisa banyak info gitu. Gitu. Mungkin kalau teman-teman ada info, bang ikutin ini nih, dia touring mulu pakai KLX 2,5, boleh deh kabarin di komen ya gitu. Terus ya itu 3 motor ya, kalau gue beli second mungkin itu pilihannya. Nah sebenarnya ada satu lagi yang menurut gue menarik. Wah sebentar, nungguin bajai dulu. Ini mau halangin gua apa gimana nih? Dia mau ngambil kirinya apa enggak sih? Oke, kita salip bajai dulu. Sip. Nah ya, nah sebenarnya ada satu lagi nih yang paling gue suka ya. Kalau teman-teman udah pernah nonton video-video gue sebelumnya touring, ini motor sering banget kesebut lah. Pengen banget dari dulu. Jadi sebenarnya CRF adalah CRF 250 gitu. Ya, nah CRF 250 ya. Nah dia kan sekarang ada 2 tipe tuh CRF 250, ada yang rally sama ada yang L. Belakangan gue lagi agak suka yang L. Selain lebih jarang dan kayaknya dia lebih apa ya, lebih low profile lah. Kalau lebih low profile gitu, kayak best trimnya gitu ya. Kan emang sih 250 rally itu sangar ganteng gitu ya, udah bener nggak perlu ngapa-ngapain lah, paling adjust di shock depan belakang aja ya biar nggak terlalu lembut. Sisanya udah langsung gas gitu ya, udah ada windshield, udah ada tower kecil ya buat naruh-naruh alat, itu udah fix, udah aman. Nah cuman belakangan gue lagi suka 250L dan harganya pun sedikit lebih murah ya. Kayaknya gue harus ngelepas si Burger, itu yang masih belum bisa. Karena si Burger nih udah nganterin gue, waduh, jalan ke tempat-tempat yang mungkin gue pikir gue nggak bisa gitu ya, naik Matic gede gitu, ternyata bisa sama dia. Dan sekalian buat nambah-nambahin kan duitnya hasil penjualan ini, walaupun nggak terlalu banyak juga sih pasti, cuman kurang lebih itulah pertimbangannya. Jadi gitu. Jadi sampai sekarang gue punya ada 4 motor yang bisa jadi pilihan untuk penghuni garasi yang baru di rumah. Jadi ada WR155, ada KLX 230, ada KLX 250 atau CRF 250L. Nah kalau teman-teman ada yang pernah punya gitu ya, udah pakai WR, KLX 230 atau semua salah satu dari motor itu, tulis deh di komen keluh kesahnya apa aja sih, khususnya buat gue pakai touring ya, karena mostly pasti gue pakai touring, bukan buat terabasan gitu. Gue pakai touring masih pakai ban 1821, pakai ban tahu, pasti begitulah gayanya. Coba kasih tahu deh keluh kesahnya apa, siapa tahu mungkin ketakutan gua kayak ke KLX 250 tuh cuma berlebihan ya. Sebenarnya nggak gitu-gitu banget bang, santai aja kok gitu, bisa juga kan gue asumsinya salah. Nah kalian boleh deh tulis di komen, kasih tahu deh
selain ini ya, selain kalau soal kayak joknya sakit bang, capek ya, itu udah pasti lah, gue juga udah tahu lah. Kayak tinggal modif busa aja, bikin kayak seat konsep ya, dia agak lebar, tambahin latex. Kayak beberapa banyak yang berhasil dengan cara kayak gitu. Kalau untuk soal pantat ya, sisanya kayaknya udah lah, cuman ngerawatnya aja. Kalian komen deh, tulis di kolom komen gitu. Oke, thank you semuanya yang udah nontonin video ini, nontonin kegalauan. Semoga cepat terwujud ya. Siapa tahu tahun ini nambah lagi penghuni garasi. Semoga rezekinya aman, lancar. Udah gitu aja, capek ngomong. Thank you semua. Makasih udah nonton, jangan lupa subscribe. Ya terserah sih mau subscribe atau enggak, suka-suka. Yang penting enjoy the process aja.